Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Presbiter yang bertugas dengan sukacita menyambut warga jemaat, juga tamu jemaat yang telah hadir di gedung gereja ini, maupun yang bersekutu secara daring melalui kanal YouTube GPP Terus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang memerlukan pelayanan khusus dimohon untuk menyampaikan ke anggota majelis jemaat di sektor pelayanan baik 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja, yaitu Rabu hingga Sabtu pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Demi menjaga ketertiban selama ibadah berlangsung, kami mohon dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk memastikan tidak mengaktifkan nada dering telepon selulernya. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan serta memuliakan nama-Nya, dan pemberitaan firman dalam ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Eklesia Kristi Sonda Magari. Masa Advent adalah awal dari tahun liturgi gereja. Selama 4 minggu Advent, gereja menantikan kedatangan Kristus Yesus kembali dalam kemuliaan yang menggenapi langit dan bumi yang baru. Sekaligus mengingat kembali akan kedatangan pertama Kristus Yesus yang adalah Mesias dan Juru Selamat yang membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. GPB secara khusus mengemas ibadah dalam minggu-minggu Advent di tahun ini dengan tata ibadah berdimensi lingkungan hidup yang memuat nyanyian, doa, teks liturgi dan gestur komunal guna memaknai masa-masa penantian kita di tengah realitas kerusakan lingkungan hidup yang kian parah di masa kini, seraya mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab ekologis. Di hari Minggu Advent pertama ini, kita menyalakan lilin pertama dalam lingkaran Advent yang menyimbolkan harapan. Kita menyalakan lilin berwarna ungu ini sambil mengingat sesama ciptaan yang disengsarakan oleh pihak lain dan berharap akan kehidupan yang lebih baik. Kita menyalakan lilin ini sambil berharap bersama hewan-hewan yang turut mengharapkan habitat yang lebih baik, serta bersama pohon-pohon di hutan yang berharap agar mereka tidak terus-menerus ditebang demi menopang kehidupan manusia semata. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Hai pintu yang beratas-atas, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia, Raja Kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. So
Mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 19. Saya baca mengatakan demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Demikian nats pembimbing, sekarang terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kami. Dan menyertai juga. Jemaat Tuhan, bukan hanya kita manusia yang menantikan masa-masa pembebasan dari kesengsaraan. Roma pasal 8 ayat 22 menyatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dengarlah rintihan sengsara ciptaan yang tertindas dan menderita. Dengarlah keluhan dan suara harapan mereka, seraya mengaku dosa kita di hadapan Allah, sumber kehidupan. Dengarlah rintihan kami, pohon-pohon hutan. Tubuh kami sakit karena terus-menerus ditebas hanya untuk menopang kehidupan hai manusia. Kami dibabat habis agar engkau mempunyai lahan untuk membangun rumah dan untuk memenuhi kebutuhan kertas-kertas di kantor dan di gerejamu. Kami digunduli habis-habisan olehmu, tetapi tidak pernah ditanam kembali. Hewan-hewan yang biasa bernaung pada kami kini tak lagi punya tempat untuk berteduh. Dengan rasa sesal dan malu di hadapan Allah Pencipta, kami memohon, dengarlah rintihan kami, laut yang engkau kotori.
kami bau karena sampah-sampahmu, hai manusia. Warna kami tidak lagi seindah dulu karena dicemari dengan limbah minyak dari mega proyek yang kalian bangun di pesisir pantai. Kuda laut dan lumba-lumba minum dari air kotor. Paus dan ubur-ubur mati dengan rasa sesal dan malu di hadapan Allah pencipta. Kami memohon, dengarlah rintihan kami, tanah yang engkau cemari. Kami kian gersang dan tandus karena tidak menyerap air dengan baik. Aspal yang menutup kami terlalu tebal. Kami kekeringan, tubuh kami retak. Sampah-sampah yang engkau buang sembarang telah membalut tubuh kami dengan rasa sesal dan malu di hadapan Allah pencipta. Kami memohon, Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 15 dan 16 yang menyatakan, pada masa itu dan pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Saudara-saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah hidup baru ini sebagaimana tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17, saya baca mengatakan,
Kudus yang menerangi hati pikiran kami semua dapat membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, menghayati, lalu melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang menyatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia kita tidak ada yang mau hidup sengsara. Karena itu diupayakan supaya jangan sampai kesengsaraan itu terjadi, kita alami. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sampai terjadi kesengsaraan lalu mengalami kematian, inginnya pun masuk surga, bukan masuk neraka. Masuk neraka, sengsara tidak ada habisnya. Sudah pada saat hidup sengsara, mati lebih sengsara. Tidak ada manusia yang mau hidup sengsara. Kalau ditanyakan kepada kita semua pagi hari ini, pasti kita akan jawab, saya ingin bahagia, tidak sengsara. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam realita kehidupan, dalam kenyataannya yang kita semua jalani hari lepas hari sampai hari ini, hidup dalam dunia ini tidak sepenuhnya bebas dari sengsara. Bahwa sengsara itu ada, tetap ada, selama kita ada di tengah-tengah dunia. Dan tiap-tiap orang pasti akan menyikapi kesengsaraan itu, merespon kesengsaraan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ketika mengalami kesengsaraan, dia merasa bahwa
menerima kesengsaraan yang terjadi. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kesengsaraan dialami, dia bisa bertahan. Bertahan dalam iman kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu peduli. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan tidak meninggalkannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini juga yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, kepada orang-orang Kristen di Roma. Kita perlu tahu juga tentang jemaat Roma ini. Saudara-saudara, jemaat Kristen yang ada di kota Roma, di mana Paulus mengalamatkan suratnya, ini bukan didirikan oleh Paulus. Paulus tidak mendirikan jemaat Roma. Jemaat itu sudah ada. Dan jemaat Roma ini adalah orang-orang Yahudi yang tadinya mereka terserap di mana-mana. Mereka menjadi Kristen, kemudian mereka ada di Roma dan mereka mendirikan jemaat Roma. Jadi ada dari latar belakang Yahudi, tapi juga ada dari non-Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini disebut orang-orang Yahudi diaspora, yang kemudian menjadi Kristen dan membentuk jemaat itu yang ada di Roma. Maka ketika surat ini ditulis, Paulus baru selesai mengumpulkan bantuan di Korintus. Jadi ketika dia ada di Efesus, dia menyurat kepada orang-orang di Korintus, di Tesalonika, dia menyurat kepada jemaat di Korintus, kumpulkan bantuan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Ketika dia sudah mengingatkan, dia sendiri datang, dia menghimpun dana bantuan untuk orang-orang di Yerusalem itu. Nah, pada saat itulah dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, karena tidak didirikan oleh Paulus, maka Paulus punya kerinduan untuk satu saat dia ada di tengah-tengah jemaat Roma. Jadi dia belum pernah pergi ke jemaat ke Roma, ke jemaat ini. Karena itu maka suratnya ini sekaligus juga merupakan surat perkenalan kepada orang-orang Kristen di kota Roma. Dan sekaligus juga Paulus sudah melihat kota Roma ini, jemaat di Roma, bisa menjadi basis untuk kemudian nanti dia memberitakan Injil ke Eropa. Salah satunya ke Spanyol, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ayat 1 sampai ayat 4, pasal 5, Paulus mengawali dengan mengatakan ini pengajaran yang Paulus sampaikan. Dan pengajaran di surat Roma ini lebih kepada hal-hal yang praktis yang dilakukan orang beriman di tengah-tengah kehidupannya. Ayat 1 sampai 4, Paulus mengawali dengan mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman. Dibenarkan Bapak Ibu maksudnya hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Tapi dipulihkan ini bukan karena manusia itu hebat, manusia itu bisa, manusia itu bisa menyucikan dirinya. Bukan karena itu semua, tapi karena kasih Allah. Di ayat yang ke-8 sebelum bacaan kita dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, namun Allah, sesudah bacaan kita, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dalam hal ini ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Paulus mengawali suratnya di pasal 5 ini dengan mengatakan kita dibenarkan oleh iman. Jadi kalau manusia salah, memang jelas salah, manusia berdosa, tetapi dibenarkan, dijadikan benar. Dan itu berarti bukan karena manusia ini bisa, karena upaya manusia, bukan, tapi ia dibenarkan, salah, dijadikan benar oleh Tuhan. Dan dengan demikian, maka ia dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi manusia bukan karena hebat, benar, tapi
Dengan demikian kita masuk dalam anugerah yang di dalamnya kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara sudah dibenarkan, mengalami anugerah, masuk dalam keselamatan, dan karena itu mengalami damai sejahtera dalam Yesus Kristus dan memiliki pengharapan untuk menerima kehidupan atau kemuliaan Allah. Saudara-saudara, yang ketiga Paulus katakan bukan cuma itu. Bukan hanya dibenarkan beroleh masuk menerima anugerah dan berpengharapan. Dia katakan dalam iman percaya yang sungguh, yang sudah dialami melalui Yesus Kristus, dalam kesengsaraan pun kita bisa bermegah. Dalam kesengsaraan pun kita bisa bermegah. Kenapa? Karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara, tabah itu artinya kemampuan untuk tetap kuat. Tabah itu kemampuan untuk tetap gigih dalam menghadapi kesulitan hidup. Orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, maka dia akan menjadi orang yang tabah. Dan tabah itu berarti mampu tetap kuat, gigih dalam menghadapi kesulitan hidup. Tabah artinya tidak menyerah. Sering dikatakan, aduh kamu tabah sekali ya. Kita mengerti atau tidak? Tabah itu artinya tidak menyerah. Dia tetap teguh. Dia memiliki ketetapan hati yang tidak gampang goyah, goncang. Dia setia. Dan orang yang tabah atau ketabahan itu akan diiringi, dibarengi dengan sabar, dengan tenang. Ada apapun dia tenang, dia sabar. Karena apa? Karena dia memiliki ketabahan. Lalu apalagi dari ketabahan ini maka timbullah yang disebut dengan tahan uji. Wah, orang ini sudah tahan uji dia. Tahan uji itu artinya apa? Sudah terbukti kekuatannya, kualitasnya, mutunya. Tahan uji, Bapak Ibu saudara-saudara. Tahan uji itu sama seperti logam yang diuji di dalam api. Semua kotoran-kotoran logam itu lebur, terbuang. Karena dia sudah tabah, dia tidak menyerah, dia sudah tahan uji. Lalu apa lagi Bapak Ibu saudara-saudara? Dikatakan di situ dari tabah tahan uji berpengharapan. Memiliki pengharapan dalam hidupnya sekalipun ada tantangan. Makanya bermegah dalam kesengsaraan. Karena dia memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau di laut orang tenggelam, kapal tenggelam, dia masih ada, seseorang ini masih ada, dan ada papan di situ. Nah, dia tidak ikut tenggelam karena dia berpegang pada papan itu. Dengan berpegang teguh memegang papan itu, maka dan dia berharap dengan memegang papan itu, maka dia akan dapat tetap hidup. Dia tidak tenggelam. Kan Bapak Ibu tahu kapal itu dari besi yang bertonton, beratnya, kokohnya. Tapi kalau diperhatikan bawahnya itu kayu. Karena itu dia bisa terapung. Jadi orang yang berpengharapan, dia berpegang teguh pada pengharapannya, imannya kepada Allah. Nah saudara-saudara, Paulus mau tegaskan, dibenarkan mengalami damai sejahtera dengan Allah. Dan karena itu, maka apa yang ia alami itu berkat. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengalami kesengsaraan, penderitaan, lihat itu sebagai berkat. Karena apa? Kita sudah hidup dalam damai sejahtera ada. Sudah menerima anugerah keselamatan.
Dan semua itu disebabkan keyakinan iman kita pada Allah. Kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, surat Roma pasal 5 ini diawali dengan pasal 4 tentang bagaimana Abraham dibenarkan melalui iman. Jadi kalau dipikir-pikir, Abraham ini dia sudah tua, sudah tidak akan memiliki keturunan, tetapi karena percayanya, imannya, Allah memperhitungkan hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia sadar tubuhnya sudah seperti mati. Karena ia sudah berusia 100 tahun, rahim Sarah sudah mati. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Iman dibenarkan karena iman. Karena dia percaya. Dan menarik lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dikatakan bukan hanya kepada Abraham imannya itu diperhitungkan, tapi juga kepada kita. Ketika kita beriman, kita percaya, kita yakin Allah memperhitungkannya. Karena itu maka di tengah penderitaan, kesengsaraan sekalipun tetap bermegah. Nah saudara-saudara, kalau ini disampaikan kepada kita hari ini, lalu apa artinya? Kita memasuki minggu Advent yang pertama. Maka kita belajar di sini hidup yang pertama, hidup tidak selalu tanpa pergumulan. Hidup tidak selalu tanpa halangan, hambatan, tantangan. Tetapi di dalamnya kita diajak untuk tabah. Jadi orang Kristen menerima Yesus Kristus, mengatakan saya pengikut Kristus. Saya sudah diselamatkan dalam Dia. Maka ketabahan itu harus menjadi bagian hidup kita. Kenapa? Kita masih hidup dalam dunia. Segala sesuatu bisa saja menggoncangkan iman kita. Tetapi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, kita harus tabah. Kita sudah mengalami pembenaran dari Allah, iman percaya pada Allah, pada Kristus, membuat kita tabah. Bukankah saudara-saudara sampai hari ini begitu banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi? Sebagai pribadi, rumah tangga, keluarga, persekutuan jemaat, kita selalu diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, berbagai masalah-masalah kehidupan. Besar, kecil, ringan, berat, ada. Masalah rumah tangga, perkawinan, relasi, ekonomi, sakit, penyakit, perkembangan zaman, dengan segala dampak yang ditimbulkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu ujian iman. Maka tabahlah menghadapinya. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita diajak pagi hari ini, mari kita juga menunjukkan karena tabah maka kita akan tahan uji. Hidup beriman yang punya kualitas, bukan sekedar KTP orang Kristen, bukan sekedar ucapan saya orang Kristen, tapi memperlihatkan juga hidup kita, hidup saya ini berkualitas dalam iman kepada Yesus Kristus. Ketika menghadapi tantangan, pencobaan, masalah kehidupan, tetap kita tunjukkan saya orang yang tahan uji. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perhatikan ada mimbar di depan sini. Sekarang sih perlu direnovasi ya Pak ya, karena ada carut-marutnya. Tapi bahwa mimbar ini ada di sini tidak tiba-tiba dia ada di sini. Tapi mimbar ini dibentuk dari kayu gelondongan. Mulanya apa?
kayunya itu dialirkan di sungai kalau dari awal sana Bapak Ibu. Kemudian sesudah itu digergaji, dipotong-potong, di-scarf sampai dia licin, sampai dia bagus. Kalau kayu ini bisa bicara Bapak Ibu, dia akan berteriak kesakitan. Tapi sesudah dibentuk sedemikian rupa lewat sebuah proses yang demikian menyakitkan. Ia ada di sini, di ruang terhormat. Di mana ini? Di sebuah gedung gereja. Mimbar, meja, kantong persembahan, kursi. Luar biasa. Dan itu sebuah proses. Dan proses itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita, dan kita harus tunjukkan bahwa kita tahan uji. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tabah tahan uji karena beriman kepada Yesus Kristus, kita akan terus berpengharapan. Kenapa kita harus berpengharapan? Kita punya tujuan kehidupan ini. Tujuan kita jelas, kehidupan kekal. Dan itu sedang dalam proses kita menjalaninya. Jadi kalau kita berada di minggu Advent yang pertama, maka Advent itu artinya kita ada dalam penantian. Penantian apa? Kedatangan Tuhan kembali. Kita mengingat rayakan minggu Advent yang pertama dengan simbol satu lilin ungu dinyalakan. Ini lilin pengharapan. Maka kita diingatkan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, kita orang-orang yang memiliki pengharapan. Kalau lilin ini dinyalakan, kita menyanyikan lagu lilin pertama tadi, kita juga hayati. Sekarang saya ada dalam masa penantian untuk masuk dalam kehidupan kekal. Dan saya harus memiliki pengharapan karena saya masih hidup dalam dunia. Dengan godaan, pencobaan, tantangan, pergumulan, masalah-masalah kehidupan yang silih berganti datang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunjukkan bahwa kita orang-orang beriman kepada Yesus Kristus. Dan iman yang tidak gampang goyah, tidak goncang. Karena lewat iman pada Kristus, keyakinan, kepercayaan tersebut kita miliki, kita dibenarkan. Kalau ada apapun yang membuat kita hidup dalam kesengsaraan, tetaplah bermegah, mengucap syukur, menikmatinya sebagai ujian iman dalam hidup kita. Amin.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari bersatu hati masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur hari ini karena penyertaan-Mu. Kami boleh memasuki minggu Advent yang pertama. Terima kasih ya Tuhan, untuk 4 minggu ke depan kami akan merayakan minggu Advent ini, mengingatkan kami tentang betapa besarnya kehidupan bersama Tuhan, damai sejahtera dialami, berpengharapan, kasih, sukacita, bahkan damai-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam persekutuan bersama anak-anak-Mu di Jemaat Petrus hari ini, kami mau membawa semua orang yang mengalami kesengsaraan, sengsara akibat bencana alam, khususnya karena kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Ya Tuhan, Engkau Maha mengetahui, karena itu kami mohon kiranya kesengsaraan yang dialami oleh banyak manusia akibat bencana alam dipulihkan kembali. Kami mohon Engkau mengampuni kami umat-Mu agar supaya kami memelihara apa yang Tuhan hadirkan bagi kami. Kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, maka semua orang yang menderita akibat bencana alam boleh dipulihkan, terselamatkan. Begitu juga kami membawa pelaksanaan program Gereja Ramah Lingkungan yang dilaksanakan oleh GPIB dan Gereja Sahabat Alam, yang diinisiasi oleh PGI sebagai wujud harapan akan bumi yang lebih baik di masa depan. Berkatilah pelaksanaan program ini ya Tuhan, agar supaya gereja-gereja yang dihadirkan sebagai alat terang Tuhan boleh melaksanakannya sehingga alam, dunia, lingkungan terselamatkan karena peran gereja Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pada hari ini pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami bersyukur pilkada serentak dapat terlaksana. Walaupun masih ada pekerjaan rumah, ada PR, hal-hal yang harus diselesaikan. Biarlah sampai kepada pengumuman resmi, semua itu dapat terlaksana dengan baik, diterima, diakui, dan biarlah dengan saling menerima dan mengakui, kehidupan pemerintahan bangsa negara ini dipenuhi dengan damai sejahtera dan kesatuan. Kami percayakan semuanya yang terlibat di dalam Tuhan Engkau campur tangan. Kebenaran-Mu Engkau nyatakan, dan kami yakin yang terbaik Engkau anugerahkan bagi kehidupan pemerintah bangsa dan negara tercinta ini. Kami juga menyerahkan pada saat ini mereka yang menderita oleh ketidakadilan, marginalisme, masalah ekonomi, sakit penyakit, relasi. Kami pertaruhkan kehidupan manusia, mereka yang menderita hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kehadiran gereja Tuhan baik secara sinodal maupun mupel, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksiannya ada campur tangan Tuhan, memberkati fungsionaris majelis sinode, juga mupel, bahkan jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di berbagai tempat. Biarlah ya Tuhan, dengan pertolongan kuasa Tuhan, maka roh takut akan Tuhan menguasai sehingga
yang terbaik dan yang benar dilaksanakan di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan. Dan secara khusus untuk gereja Tuhan, GPIB Jemaat Petrus, Tuhan berkati mulai dari pelaksana harian majelis jemaat secara keseluruhan, pengurus unit-unit misioner, KMJ yang Tuhan tempatkan, vikaris yang juga sedang melaksanakan pelatihan vikariat dalam pelaksanaan program kerja anggaran 2024-2025. Kami semua Tuhan berkati untuk melayani, berkarya, melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan giat, dengan rajin, dengan penuh sukacita dan semangat. Biarlah kami selalu sehati sepikir saling menopang dan melengkapi. Kami juga menyerahkan tim kerja kupon tanda kasih sebagai salah satu upaya penggalangan dana. Tuhan, Engkau campur tangan, memberkati tim kerja, bahkan apa yang dilaksanakan ini juga seluruh warga jemaat agar berpartisipasi aktif di dalamnya. Panitia Natal yang sedang mempersiapkan perayaan Natal, Tuhan juga menolong, memberkati mereka sehati sepikir melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan seluruh warga jemaat, bahwa yang terpenting bukanlah sebuah perayaan, tetapi bagaimana hati dan hidup menyambut kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan pegawai kantor majelis jemaat, berikan mereka juga sehati sepikir untuk melaksanakan tugas bagian mereka masing-masing dengan giat, tekun, dan rajin. Demikian juga seluruh warga jemaat yang di dalamnya ada para suami, istri, anak-anak, keluarga, lansia, ibu janda, duda, yatim piatu. Berkatilah ya Tuhan dalam keseharian hidup hari lepas hari. Apa saja yang mereka hadapi, mereka bergantung pada kuasa Tuhan. Apa saja yang harus diselesaikan, mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan apa saja yang mereka jalani, baik itu kesenangan maupun juga tantangan dan pergumulan, mereka tetap ada dalam satu persekutuan yang menguatkan, yang di dalamnya Tuhan menjadi andalan kehidupan. Dan mereka yang sedang sakit, Ibu Leni Purukan Nangka, Bapak T. Sandi, Ibu Rosla Tumahina, Ibu Kori Pati, dan Ibu Lidirniati Simanjuntak, juga Ibu Ronita Pangaribuan dan Saudara Christian Yohanes Purba, Ibu Lisa Tomasoa, Ibu Rita Ferdinandus, Ibu Rini Weseng Sudarsono, Ibu Teri Hilda Widikdo, dan mereka yang sedang dalam kelemahan yang tidak tersebutkan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau jamah, pulihkan dan sembuhkan mereka. Dan biarlah mereka terus percaya, berharap, dan meyakini bahwa dalam kondisi keberadaan sakit penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan tidak meninggalkan. Dan secara khusus juga kami membawa anak-anak kami di Pelkat PA, PT, dan GP. Deoviko Putra Virendra, Yazil, Noah, Telaumbanua, Ablesis, Christmas, Samu-Samu, Alden, Aloke, Lawrence Hutauruk, juga Cleverly Angelo Lewakabesi, dan Friska Audina Lita Mahuputi. Berkatilah mereka ya Tuhan, dalam kemudahan mereka, cita-cita, harapan, aktivitas mereka. Biarlah mereka tetap ada di jalan Tuhan, mereka terus hidup takut akan Tuhan. Untuk ibu-ibu di Pelkat PKP, Ibu Dwi Agustiningsi Simamora dan Ibu Elizabeth Yohana Ubra. Tuhan berkati mereka dalam keseharian, dalam apapun yang mereka hadapi dan yang menjadi tanggung jawab kehidupan di tengah keluarga. Juga Bapak Binsar Pratama Panjaitan dan Bapak Eko Kurniawan. Juga Ibu Sance Runtu Loindong dan Ibu Sarlin Masebara Mau. Biarlah mereka yang ada di Pelkat PKB dan PKLU ini Tuhan juga memberkati, memberi selalu kekuatan, memberkati rumah tangga keluarga, ada sukacita sejahtera dialami. Terima kasih Bapa di surga kami yang bersama melayani di pagi hari ini. Sebagai apapun tugas dan tanggung jawab kami, presbiter bertugas, organis, pemandu pujian,
bahkan juga petugas penyalaan lilin, anak PA yang menyuarakan lagu lilin, bahkan multimedia, kostor, keamanan. Bapa di surga, kami berserah kepada Tuhan. Tuhan lengkapi apa yang menjadi pelayanan pagi hari ini. Dan yang berulang tahun sepanjang pekan ini, berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka dan mereka terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Bapa di dalam surga, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah memberikan persembahan sebagai akta syukur kita kepada Allah, Sang Pemelihara kehidupan serta tanda pemberian diri kita kepadanya untuk menghadirkan pengharapan bagi bumi lewat kontribusi nyata sehari-hari dalam upaya pemulihannya. Dengarlah nats Alkitab tertulis dalam kitab Mazmur 104 ayat 14 hingga yang ke-15 yang menyatakan, Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah, anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau, ya Allah, atas pemeliharaan-Mu bagi kami dan seluruh ciptaan. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami, sekalipun tak sebanding dengan berkat yang Engkau beri. Kiranya melalui pengelolaan yang baik oleh gereja-Mu, persembahan ini dapat membangkitkan harapan dalam diri orang lain yang menderita dan seluruh ciptaan merindukan pemulihan melalui pelayanan dan kesaksian gereja. Pakailah juga diri kami agar kata, karya, dan karsa kami membangkitkan harapan akan pemulihan bumi di masa kini dan masa mendatang. Demi Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat sekalian, mohon perhatian untuk pokok-pokok warta pada pekan ini, hari Minggu 1 Desember 2024. Yang pertama bidang 1, bidang teologi dan persidangan gerejawi. Bersama ini diberitahukan bahwa dengan telah dilaksanakannya ibadah malam terang lilin pada tanggal 30 November 2024 yang lalu, kemarin, maka seluruh rangkaian kegiatan ibadah sektoral dan kategorial untuk tahun 2024 telah selesai dilaksanakan, kecuali untuk ibadah hari Minggu, pelayanan anak, dan ibadah hari Minggu persekutuan teruna, dan juga kegiatan yang lain. Ibadah sektoral dan kategorial akan dimulai kembali setelah ibadah pembukaan tahun pelayanan pada tanggal 22 Januari 2025. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus seperti ibadah pengucapan syukur, dapat menghubungi koordinator sektor dan wakil koordinator sektor masing-masing. Ibadah dan sakramen perjamuan akan dilaksanakan pada hari Minggu dalam ibadah hari Minggu Advent kedua, tanggal 8 Desember 2024, pukul 9.00 WIB secara daring dan luring, dan pukul 18.00 WIB secara luring. Mohon persiapan warga sidi jemaat. Berikutnya diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa telah tersedia amplop persembahan akhir tahun 2024 yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian melalui korsek-wakorsek di sektor masing-masing dan akan dikoordinasikan oleh Sekretaris dan Bendahara PHMJ. Mohon dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 6, Inforkom dan Litbang. Diumumkan untuk kedua kalinya bahwa akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan antara Saudara John Afrianto Lebu, Jemaat Gereja Masehi Injili Timor, Jemaat Polikarpus Atambua, dengan Saudari Yulianti Veronica Mase, Jemaat GPIB Petrus Jakarta Sektor Pelayanan 3, pada hari Sabtu 7 Desember 2024 jam 10.00 WIB di Gedung Gereja GPIB Jemaat Petrus. Pelayanan firman dan pemberkatan adalah Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani. Pengembalaan dan persiapan akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 Desember 2024 jam 19.00 WIB di Gedung Gereja GPIB Petrus. Calon pengantin yang telah disampaikan dipersilakan berdiri. Baik, terima kasih. Diumumkan untuk pertama kalinya bahwa akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan antara Saudara Albertus Fritz Popal, Jemaat GPIB Erene Jakarta, dengan Saudari Sucia Melastri, Jemaat GPIB Erene Jakarta pada hari Sabtu 14 Desember 2024 jam 10.00 WIB bertempat di Gedung Gereja GPIB Jemaat Petrus. Pelayan firman dan pemberkatan adalah Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani. Pengembalaan dan persiapan akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Desember 2024 jam 18.00 WIB bertempat di Gedung Gereja GPIB Petrus. Mohon kehadiran calon mempelai beserta para orang tua, saksi, dan presbiter bertugas. Bagi calon pengantin yang hadir, kami persilakan berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Berikutnya, rapat panitia Natal akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, tanggal 1 Desember 2024, jam 10.30 atau setelah ibadah Minggu pagi bertempat di Gedung Gereja GPIB Petrus. Berikutnya, dalam rangka penggalangan dana
Panitia Natal juga mengadakan penjualan makanan setelah ibadah minggu pagi hari ini di halaman gereja dengan menu yang telah tersedia. Mohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya dalam rangka persiapan perayaan Natal Jemaat, maka telah dan dilaksanakan pelatihan paduan suara dan juga diundang bagi jemaat yang memiliki talenta untuk hadir juga dalam latihan paduan suara gabungan yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Desember 2024 jam 11.00 WIB, bertempat di Gedung Gereja GPI Petrus. Mohon kehadiran seluruh anggota paduan suara gabungan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat untuk mendukung persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan video ucapan terima kasih GPIB Maranatha Tanjung Selor, Pos Pelkes Lembah Silo, Gunung Seriang, Kalimantan Utara. Dan berikutnya dengan video dalam rangka Gereja Ramah Disabilitas. Shalom Jemaat GPIB, adalah sebuah sukacita merasakan tangan Tuhan bekerja menjamah hati umatnya, menjawab doa jemaat kecil di pelosok. Sejak penggalangan dana di bulan September hingga konser gala dinner Dewan PKB, terasa sungguh datangnya waktu Tuhan atas doa kami selaku Jemaat Maranatha Tanjung Selor, Pos Pelkes Lembah Silo, Gunung Seriang di Kalimantan Utara. Seperti yang diungkapkan Paulus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami pun percaya bahwa semua ini adalah pekerjaan Allah dan terjadi demi untuk kemuliaan Allah. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Tuhanku atas kasih karuniamu. Terima kasih untuk semua tangan yang memberi. Terima kasih untuk semua tangan yang memberi. Terima kasih untuk semua tangan yang memberi dan menyumbang kami membangun kembali rumah Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan Indah pada waktunya. Cara Tuhan mengasihiku. Shalom Jemaat GPIB. Waktunya gereja melangkah lagi membuka ruang baru bagi pelayanan partisipatif kepada warga jemaat yang terkendala kemampuan adaptif atau disabilitas. Telah lama kaum disabilitas terabaikan, bahkan tak dilibatkan dalam liturgi dan pelayanan karena dianggap sebagai beban, lemah, tak mampu dan rapuh. Beragam pandangan negatif ini tentu saja tidak sejalan dengan misi keselamatan dan potret pelayanan Yesus sebagai gembala yang justru datang mencari melayani untuk memberi anugerah hidup kepada mereka yang dikucilkan karena disabilitas. Ketika semua orang meninggalkan seorang lumpuh sendirian di kolam Bethesda, Yesus justru datang melayaninya untuk sembuh. Ketika orang banyak menegur seorang buta yang meminta tolong Yesus, ia justru datang menghampirinya. Begitupun ketika orang menolak anak-anak kecil, Yesus justru memeluk mereka. Inilah hidup yang Yesus ajarkan, bahwa kerapuhan fisik, kerapuhan intelektual, dan kerapuhan mental manusia bukanlah sebuah vonis batu sandungan hidup, melainkan sebuah jalan menuju kebangkitan anugerah Allah. Sebagaimana ucapan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 3, gereja berpandangan bahwa kendala disabilitas jemaat bukanlah ratapan gelap, tapi tantangan terang di mana pekerjaan Allah bisa dinyatakan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi. Inilah latar belakang program Gereja Ramah Disabilitas yang dihadirkan GPIB melalui Departemen PPSDI PPK untuk mewujudkan gereja sebagai rumah anugerah dan damai sejahtera bagi semua orang.
Langkah awal gereja ramah disabilitas adalah memiliki data tentang siapakah warga jemaat yang harus dilayani, apa kebutuhannya, dan apa kendala pelayanannya. Data ini butuh keterbukaan dan kesediaan kita sebagai keluarga untuk mengisi Google Form pelayanan yang disediakan. Gereja perlu tahu siapakah yang harus ia layani supaya mereka diberi ruang pelayanan partisipatif dan interaksi dalam liturgis hingga pelayanan gereja. Mari mengisi Google Form data jemaat kita, supaya data itu menjadi langkah awal tersedianya jalan pelayanan bagi mereka yang terabaikan selama ini. Sisihkan waktu sejenak untuk mengisi data keluarga kita yang harus gereja layani demi terciptanya gerak pelayanan disabilitas di gereja. Ingatlah selalu, di mata Tuhan, semua orang bernilai sama dan berharga sama. Karena itu, gereja ramah disabilitas harus menyatu dalam gambar gereja GPIB kita. Apalagi Kristus telah menjadikan kita sebuah keluarga Allah seperti Yusuf dan Maria yang diutus merawat karunia damai sejahtera Allah untuk semua orang. Jemaat GPIB sekalian, mari kita berpartisipasi bersama-sama mewujudkan gereja kita, GPIB, sebagai gereja yang ramah disabilitas dalam rangka pelayanan yang seutuhnya dan menyeluruh bagi seluruh warga jemaat GPIB, termasuk warga jemaat penyandang disabilitas. Soli Deo Gloria. Cara Tuhan mengasihiku. Demikianlah pokok-pokok warta Jemaat Minggu ini, dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara serta anak-anak untuk kembali hadir bersekutu dalam ibadah Minggu Advent kedua yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus pada Minggu 8 Desember 2024 pukul 9.00 dan 18.00 WIB pekan depan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk diutus oleh Tuhan bagi ciptaannya yang terluka. Selama matahari masih terbit dan siul burung masih dapat kita dengar, inilah yang kita imani. Selama desau rerumputan masih terdengar dan langit masih dapat kita tatap, inilah yang kita imani. Selama kupu-kupu masih terbang dan bunga bakung masih dapat merekah, inilah yang kita imani.
hati, dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah Sang Raja Semesta, serta terimalah berkat-Nya bagi seluruh ciptaan. Allah pencipta semesta merengkuh seluruh ciptaannya dalam kasih-Nya yang tiada tara. Kristus Sang Immanuel terluka bersama bumi yang rusak. Roh Kudus Sang Pemulih dan Pembaru mengembuskan nafas kehidupan bagi seluruh ciptaan, kini dan sepanjang masa.